Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Haja Indah Ekowati, SPD dari SMP Negeri 1 Taliwang, KSB Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, Bu Guru ingin menjelaskan tentang materi aljabar, yaitu materi yang ketiga tentang aljabar. Oke anak-anakku sekalian, kalian sudah pernah dengar belum tentang aljabar? Ayo, siapa yang sudah tahu apa ya aljabar itu? Oke, kalau misalnya belum tahu, mari kita mulai saja ya. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk? Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan basmalah. Oke anak-anakku sekalian, misalnya kalau kita punya 5 kambing, kemudian 5 sapi, 5 ayam. Nah, penulisan daripada 5 kambing, 5 sapi, 5 ayam itu nggak perlu kita tulis kambing, sapi, atau ayam, tapi kita gunakan simbol-simbol saja sebagai penggantinya. Contoh, 5 kambing ya 5K, 5 sapi ya 5S, 5 ayam ya 5A. Nah, simbol-simbol yang kita gunakan itulah yang dinamakan sebagai aljabar. Jadi permisalan. Nah, kalau kita bicara tentang aljabar, maka kita akan mengenal unsur-unsur daripada aljabar. Unsur yang pertama adalah suku atau sering disebut dengan term. Jadi kalau ada 5K itu artinya satu suku. Oke, kita lanjutkan. Misalnya Bu Guru punya 5X ditambah 5Y ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Dan ada 2 koefisien, yaitu 5 yang nempel di X dan 5 yang nempel di Y. Nah, sedangkan yang 3 apa namanya? Yang 3 karena tidak ada variabelnya, maka yang 3 itu kita namakan sebagai konstanta, yaitu bilangan yang tidak berubah, konstanta. Ya, jadi 3 ini kita sebut sebagai konstanta. Nah, itu dalam sebuah persamaan. Artinya pada persamaan itu ada 3 term. Dalam sebuah persamaan itu biasanya sukunya terserah kita membuatnya. Misalnya seperti yang tadi, 5X ditambah 5Y min 25 sama dengan 0 misalnya. Nah, di situ ada 3 suku, yaitu suku 5X itu satu suku, 5Y itu satu suku, dan 25 itu satu suku. Sehingga pada persamaan tersebut ada 3 suku atau ada 3 term. Ada berapa variabel? Ya benar, ada 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ada berapa konstanta? Iya, ada 1, yaitu 25. Karena di sini ada minnya, maka minnya itu ikut 25. Jadi konstantanya adalah min 25. Dalam aljabar itu kita juga mengenal istilah operasi hitung campur aljabar. Dalam operasi hitung campur ini kita harus mengingat bahwa perkalian dan pembagian itu sama-sama kuat sehingga bisa dilakukan bersamaan. Sedangkan tanda positif dan tanda negatif itu juga sama-sama kuat. Tetapi kalau negatif dengan perkalian, maka lebih dulu perkalian baru pengurangan. Anak-anakku sekalian, dalam operasi aljabar kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan aljabar jika variabelnya sama. Kalau variabelnya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan maupun
kurangkan. Jadi syaratnya seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Bu Guru memiliki 5A ditambah 3B dikurang 2A dikurang 8B sama dengan titik-titik. Oke anak-anakku sekalian, A dengan A kita kumpulkan. Berarti 5A dikurangi 3A. Hasilnya berapa? 2A. Sedangkan min 3 plus 3B dikurangi 8B, hasilnya adalah 5B. Nah, jadi kita kumpulkan dulu. Setelah kita kumpulkan, baru kita lakukan operasi perhitungannya. Bagaimana anak-anakku sekalian, mengerti? Oke. Kita lanjutkan dengan perkalian. Perkalian juga begitu. Kalau kita mengalihkan bilangan bulat dengan aljabar, maka kita tinggal kalikan saja. Misalnya, perhatikan gambar berikut. 3 dalam kurung A plus B plus C. Hasilnya adalah 3A ditambah 3B ditambah 3C. Ngerti anak-anakku sekalian? Ya, kita tinggal mengalihkan saja. Kemudian kalau kita memiliki misalnya 3X dikali 2Y. Nah, caranya kita kalikan bilangan bulat dengan bilangan bulat. 3 kali 2, 6. Kemudian XY itu kita tinggal tempelkan saja. Jadi jawabnya 6XY. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembagian aljabar. Misalnya, Bu Guru mempunyai 8XYZ dibagi 4Z. Maka hasilnya adalah 8 dibagi 4, 2. Kemudian yang ada yang sama antara atas dan bawah, penyebut dan pembilangnya sama, kita coret. Nah, ada Z, maka Z-nya kita coret sehingga hasilnya adalah 2XY. Ngerti anak-anakku sekalian? Oke, jadi unsur yang sama kalau dia dalam satu suku bisa kita coret dalam pembagian tersebut. Sehingga yang tidak tercoret itulah sisanya atau hasilnya. Bilangan bulatnya tinggal bagi. Demikian cara membagi aljabar. Baiklah anakku sekalian, saya kira untuk hari ini cukup yang pelajaran aljabarnya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti minggu depan pada jam yang sama dengan KPK dan EPB pada aljabar. Nah, untuk memperdalam kalian belajar, maka Bu Guru akan mengirim tugas melalui Google Classroom dan WA. Untuk yang WA yaitu tentang TTS aljabar. Sedangkan untuk yang di Google Classroom itu berupa soal-soal yang Bu Guru tulis dalam Google Form. Sehingga nanti kalian bisa kirim langsung. Oke anak-anakku sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Tetap jaga protokol kesehatan.